Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana mengatasi ini Delco yang bocor olinya. Delco ini biasanya ini mobil Grid Corolla atau All New Corolla 97. Jadi Grid Corolla atau All New Corolla. Di Delco ini ada dua namanya ring oli ya, dua ring oli atau karet yang berfungsi untuk menghambat agar oli tidak keluar. Yang satu nanti di depan sini, jadi kalau sini yang bocor nanti akan kelihatan di sini, olinya akan kelihatan basah di sini. Yang kedua yang di dalam sini, jadi ada oli bagian luar di sini, ada oli dalam di sini, nanti akan basah di sekitar sambungan ini Delco ini. Nah, untuk melepas ini Delco, pertama diperhatikan dulu ini kabel businya urutannya jangan sampai keliru. Ini yang paling kiri, ini yang paling kiri dari saya menghadap ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Ini di sini kita lihat ini satu, ini dua, yang bawah ini dua, tiga yang atas ini tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Ini jangan sampai keliru nanti. Kemudian yang berikutnya yang perlu juga diperhatikan ini. Jadi ini posisi Delco ini dengan mesin, dengan kerangka mesin, dengan bodi mesin. Ini kalau bisa diberi tanda di sini. Ini pas pertemuan antara ini tempat baut ini dengan mesin diberi tanda, sehingga nanti pada saat kita mengembalikan nanti sesuai dengan keadaan semula. Bisa dengan bullpoint atau bisa dengan spidol, ini kasih tanda di sini. Kalau sudah dikasih tanda baru kemudian kita bongkar. Untuk membongkarnya ini kita lepas dulu. Ikuti terus videonya sampai tuntas. Ya, namun sebelumnya untuk alat yang digunakan nanti ini bisa kunci 12, ini kunci 12, atau ini kunci 12 yang seperti ini, kunci 12. Kemudian tang kombinasi, ini tang kombinasi, kunci 9, kemudian obeng. Ini obeng plus ini. Oke, kita buka dulu ininya. Ini kita buka dulu businya. Hanya menggunakan pengait saja, ini buka sedikit sini dan tarik. Nah ini udah selesai, tinggal kemudian ini kita lepas. Ada 3 konektor, ini kita lepas. Ini konektor sudah kita lepas semuanya, ini tiga-tiganya. Tinggal kemudian kita bautkan baut. Ini ada 2, 1, sini 1, ada 2 baut. Pakai kunci 12. Ini baut yang kedua. Kalau sudah kita tarik keluar,
seperti ini. Ini ring oli bagian luar, yang satu di dalam sini. Jadi kalau ini bocornya di sekitar sini, tapi kalau ini dalam nanti di sela-sela di sekitar ini bocor. Nah kemudian selanjutnya, kalau hanya ini yang bocor, ini menggantinya mudah, tinggal disongkel saja, ini kita tarik, ini tinggal kita ganti lagi. Tapi kalau yang bocor di bagian dalam sini, ring yang kedua, ring oli yang kedua, maka kita harus melepas ini nih. Ini harus kita lepas. Ini warnanya sudah hitam karena pernah saya lepas. Untuk melepasnya ini agak susah ini. Ini kalau cuma kita palu di sini, dia nggak bisa keluar. Untuk mengeluarkannya ini harus minta bantuan tukang las. Kita panaskan di sini. Ini kita panasi dulu sampai warnanya merah, baru kemudian ini sopaknya ini yang kelihatan kecilnya, baru kita kemudian kita pukul pakai paku, pakai palu. Ini dipanaskan dulu ini pakai mesin las, baru kemudian ini yang untuk ngunci ini kita pukul pakai paku, pakai palu. Kalau ini udah keluar, berikutnya tinggal nanti kita lepas ini. Ini kita bongkar dari bagian sini. Kita gunakan kunci 9, buka ini. Ini kita lepas. Kita lepas semua ini. Pakai bantuan obeng selanjutnya ini. Kita putar pakai obeng seperti ini. Nah untuk selanjutnya ini kita lepas dengan cara kita songkel ini pakai obeng minus, bisa kita lepas, kita songkel ke atas. Kemudian nanti ini koil ini kita lepas, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti ini kita lepas pakai tang. Ini juga kita lepas pakai tang. Jadi ini kita lepas, ini kita lepas. Nanti ini juga kita lepas, ini kita lepas, kita ambil, ini kita lepas, ini kita lepas, kita ambil. Kemudian nanti ini, nah untuk ini nanti tolong diperhatikan ini, karena ini perhatikan di sini ada celah yang harus sesuai dengan ukuran aslinya. Ini kan berputar, ini pembagi tegangan tinggi. Ini ada siripnya. Siripnya ini nanti mendekati ini siripnya ini jaraknya 0,4 sampai 0,6. Nanti pada saat mengembalikan ini dengan melepas ini lepas, ini lepas, ini lepas. Nanti ini kita bisa kita tarik, hati-hati kita tarik, kita keluarkan. Jadi ini lepas, koil lepas, ini lepas, songkel ke atas, ini lepas, ini lepas. Nanti di bagian bawah ada 2 kumparan lagi, juga kita keluarkan. Setelah itu baru kelihatan untuk ring olinya yang bisa kita ambil. Jadi ring bagian dalam itu satu lagi, harganya cukup murah, hanya 5.000, tapi cara melepasnya memang agak susah.
Jadi perlu ketelatenan. Syaratnya ini harus kita lepas dulu. Kalau ini nggak bisa dilepas, ini nggak bisa kita lepas, maka kita nggak bisa mengganti ring yang di dalam. Karena kalau ini sudah dilepas, ini nanti kita ambil ke belakang. Kita ambil, kemudian ring yang di dalam kita ganti. Jadi itu informasi. Ini tidak akan saya lepas lagi karena ini sudah pernah saya bongkar kemarin. Jadi itu informasinya. Ini dilepas, koil lepas, ini lepas, ini lepas. Tapi diperhatikan nanti pada saat masang, diperhatikan bahwa jarak celahnya diperhatikan. Kalau perlu diukur dulu celahnya, termasuk celah yang dalam. Karena ini juga di dalam, di bagian dalam sana ada siripnya 2. Ada siripnya 2 di bagian dalam, sehingga celahnya pun nanti harus disesuaikan dengan ukuran yang sebelumnya. Kalau sudah, tinggal kita pasang lagi seperti semula, seperti ini. Dan kemudian tinggal kita nanti pasang kembali. Selama ring dalam ini tidak kita ganti, maka di sini akan tetap bocor. Olinya akan bocor dan akan menyebabkan basah terus di bagian dalam sini. Jadi ringnya ada 2, ring olinya ada 2, ini 1 di dalam 1. Nah, setelah selesai semua kita kembalikan seperti semula, maka kemudian ini kita tutup kembali seperti ini. Kita tutup kembali, kemudian kita baut, kita pasang bautnya seperti ini. Kita pasang bautnya. Kita kencangkan kembali bautnya ini. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita pasang, kita kembalikan seperti semula, kebalikan dari pada saat kita melepas. Nah, untuk memasang diperhatikan ini diperhatikan. Ini lingkarannya berbeda antara satu dengan yang satu. Diperhatikan, kita lihat di sini. Jadi kita paskan, kemudian bagian yang berlobang di dalam itu kita sesuaikan dengan ini. Ini masuk ke bagian yang berlobang ini. Jadi kita lihat dulu dari samping sini, baru kemudian kita masukkan. Nah, ini sudah masuk, sudah kita masukkan, sudah sesuai dengan ukurannya tadi. Kemudian sesuaikan lagi ini, sesuaikan yang di sini tadi. Baru kemudian kita baut kembali. Kita kencangkan bautnya. Kemudian kita pasang konektornya. Untuk konektor aslinya ada 2, satu sumber tegangan, satu ke sistem. Cuma karena ini sudah pernah diperbaiki sehingga ini seolah-olah ada 3 konektor. Sebenarnya ada 2, 1, 2. Sekarang tinggal kita pasang untuk kabel businya. Ini yang paling kiri, ini 1. Ini nomor 2.
Ini nomor 3. 3 ini atas ini. Ini nomor 4. Nah, ini sudah terpasang semua kembali businya. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita coba kembali. Nah, ini mesin sudah kita coba kembali dan mesin berjalan seperti semula, normal. Itu cara tutorial mengganti karet atau o-ring Delco agar tidak bocor. Dukung terus channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.